Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang kangen rumah itu disebut home sweet home. Itu orang kangen rumah. Tidak disebut house sweet house. Jadi rumah yang dimaksud di sini itu bukan house tetapi home. Home itu adalah suasana, bukan bangunan, tembok, pintu, jendela. Itu house namanya. Ada orang kangen rumah disebut home sweet home. Dia kangen suasana rumah, suasana di mana orang itu nyaman tinggal di rumah. Jadi kalau saya pulang ke rumah bapak ibu saya itu arep ngopo wae ora apa-apa di rumah bapak ibu. Jadi arep tidur di mana saja, nganggo gelar kloso atau tidur di belakang di rumah itu sambil nonton iwak-iwak di kolam, atau sambil nanti kalau sudah jalan tolnya dibuka nanti lihat di belakang itu bisa melihat mobil-mobil lewat karena ada jalan tol di belakang rumah itu. Jadi mau merasakan suasana rumah, jadi merasa rasang tinggal di rumah nyaman karena kita di rumah Bapa, di rumah sendiri. Dan di situ kalau tinggal di rumah itu kita diterima apapun dan siapapun kita. Seorang bapak, seorang ibu pasti menerima anak-anaknya itu apa adanya. Walaupun kita ini ada kekurangan, walaupun kita ini ada kesalahan, walaupun kita ini ada dosa, tetapi orang tua itu menerima kita apa adanya. Satu persatu anak itu diterima apa adanya, tidak dibeda-bedakan. Maka kita akan nyaman kalau tinggal di rumah orang tua.
nyaman, merasa senang, happy, rumangsa ditampa. Jadi kalau ada misalnya kesulitan, ada beban, ada macam-macam kegagalan, kita pulang ke rumah itu akan merasa nyaman karena kita akan diterima, bisa cerita dengan Bapak Ibu dengan enak dan didengarkan, diterima apa adanya. Itulah suasana home sweet home. Nah, Yesus menggambarkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya Yesus itu menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Yesus adalah firman Allah, firman yang menjadi manusia. Jadi sebelum manusia ada, sebelum alam semesta ini diciptakan, firman itu sudah ada. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Maka firman itu sudah ada sebelum kita ini ada. Maka Yesus dikatakan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Nah, Yesus adalah firman Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia supaya kita ini mudeng siapa itu Allah. Maka tadi ketika Filipus bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa kepadaku, itu sudah cukup. Yesus lalu mengatakan, loh, kamu itu sudah bersama-sama dengan aku sekian lama, kok kamu tidak mengenal siapa Bapa? Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Nah, begitu. Jadi kamu itu sudah sekian lama mengenal aku, kok kamu masih bertanya, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itulah makanya Filipus dikatakan oleh Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Maka Yesus menjadi manusia, dan firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita, hidup sebagai manusia. Kenapa kok Yesus harus menjadi manusia? Supaya kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Bapa. Ya, saya kalau menggambarkan itu dengan contoh semut. Ya. Bapak Ibu periksa semut toh, nek semut kayak ketemu, do cium-ciuman, gaduk-gadukan, ya gaduk-gadukan ya, cium-ciuman. Kalau cium-ciumannya dong apa kayak? Nah, apakah cium-ciuman atau tidak kan kita tidak tahu. Supaya kita tahu kayak dong apa, nek ketemu kok do gaduk-gadukan ngono kae, mula awake dhewe kudu dadi semut. Iya, kalau gak baru tahu kan. Ya, baru tahu. Dong apa toh kowe iki? Oh, ternyata saling memberi informasi. Kilo dalane nang kene, nang kono kae ana makanan. Engko ayo diparangi dorono kabeh bareng, engko makanan sing gedhe sak jempol kae engko digowo bareng, diusung nang leng, nang rong. Kita makan bersama-sama. Lah, supaya kita tahu komunikasi mereka, ledo ngomong apa, banyak ganyu do godak gaduk edo ngopo. Nah, kita harus menjadi semut. Ya. Sama juga begitu, supaya Allah itu dimengerti oleh manusia, maka Allah merendahkan diri menjadi manusia dengan bahasa manusia, dengan tutur kata manusia, tindakan-tindakan manusia, lalu kita mengenal Allah. Maka tadi Filipus ditanyai, dijawab oleh Yesus, kamu itu sudah beberapa waktu, sudah berapa lama tinggal bersama aku, kok kamu tidak mengenal aku? Nah, siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa. Kadang-kadang kan kita juga Bapak Ibu kalau kita melihat anak, seorang anak, wah kayak koyo bapak nih, ya kan? Kayak kok koyo ibu nih,
kayak tingkah lakunya atau gerak-geriknya, tutur katanya, tindakannya kayak koyo niru ibune, kayak niru bapakne. Nah, kan begitu. Ya, kita kan juga bisa melihat kalau Yesus bertindak seperti itu, oh Allah itu Allah yang mengasihi. Kalau Yesus mengasihi, mengampuni semua orang berdosa, diampuni, oh Allah itu adalah Allah yang mengampuni. Allah itu selalu menolong. Yesus itu datang kepada siapapun, menolong, memberi makan, memberi minum, bahkan memberi kehidupan, membangkitkan orang mati. Tuhan memberi kehidupan. Allah itu adalah pemberi. Allah itu maha kasih, suka menolong. Itu ditunjukkan oleh Yesus dalam karya-karyanya. Jadi kalau kita melihat Yesus, kita bisa melihat Allah. Nah, begitulah. Maka Yesus sebagai manusia mati. Ya kan? Kita sebagai manusia nanti juga akan mati. Tetapi sebagai Allah, dia tetap hidup. Dia tetap bersama dengan kita. Yesus sekarang menyediakan tempat bagi kita. Nanti akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Namanya parusia. Zaman parusia itu zaman kedatangan Al-Masih yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi Tuhan akan datang menjemput kita. Kalau sudah selesai menyediakan tempat bagi kita, Ia akan datang menjemput kita supaya kita bersama-sama dengan Dia, dengan Allah. Ya, mungkin Yesus lebih bangun rumah akeh banget menusane neng dunia ini kurang miliar dua ya toh. Jadi neng kono mungkin ya Yesus kaya tukang kae gawe omah gawe dhewe kabeh. Engko nek wis rampung baru Tuhan datang kepada kita. Ayo saiki omahe neng kono wis rampung, lalu kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, semua pasti akan mengalami begitu. Tetapi kita percaya bahwa Yesus menyediakan tempat di rumah Bapa bagi kita. Maka kalau pengalaman-pengalaman kita bersama dengan orang yang sudah meninggal, kadang-kadang kita mimpi didatangi, atau kok tiba-tiba seperti hadir gitu, seperti hadir, datang, seperti itu. Itu bahasa komunikasi mereka kepada kita. Tidak usah takut, karena itu bahasa komunikasi. Dalam kitab suci kan juga sering dikatakan Abraham bermimpi berjumpa dengan Allah dalam mimpi. Yusuf juga ditemui Tuhan dalam mimpi. Jadi mimpi itu menjadi bahasa komunikasi. Mimpi itu menjadi bahasa komunikasi kita dengan mereka yang sudah meninggal. Ya, itu menjadi tanda apa yang mau disampaikan kepada kita. Ya, nanti mimpinya, saya pernah di Kalimantan. Saya berkunjung ke suatu stasi di pedalaman. Ibu itu sakit. Dia bercerita, "Romo, saya kalau sakit itu kok seperti ada anak kecil glibat-glibet di kamar, lari-lari gitu." Itu saya sering mengalami seperti itu. Lalu saya bertanya pada ibu itu, "Ibu, apakah ibu pernah mengalami keguguran?" "Oh iya, pernah." "Diobati enggak?" "Ya tidak, sudah lupa, sudah beberapa tahun yang lalu."